Selamat pagi sahabat-sahabat BBL TLW. Hari ini tanggal 6 Desember 2024. Tema pembelajaran kita tentang kasih Tuhan. Kasih Allah adalah salah satu tema sentral dalam iman Kristen, dan kita bisa melihat bahwa kasih Allah menggambarkan cinta Tuhan yang tidak terbatas, tanpa syarat, penuh pengorbanan, kepada siapa? Kepada seluruh ciptaannya. Kasih ini dinyatakan dalam banyak cara, melalui karya penciptaan, pemeliharaan maupun penyelamatan manusia. Kita dapat menikmati atau merasakan dan kita dapat terkoneksi dengan kasih Tuhan kita saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi sudah dijelaskan pada teman-teman bahwa Yohanes 3:16, dan saat itulah kita mempunyai akses untuk menerima kasih-Nya, menerima semua fasilitasnya, menerima semua penyediaan, dan semua yang terbaik sudah diberikan atas hidup kita. Sehingga kita dapat memahami bahwa rancangannya untuk kita adalah yang terbaik, sehingga kita memiliki masa depan, memiliki harapan untuk kita bisa mencapai sampai destinasi seperti yang Tuhan siapkan, rencanakan, yaitu untuk kita berhasil. Ketika kita memahami kasih Tuhan, kasih Allah, kita tidak lagi gentar menghadapi setiap masalah atau persoalan kehidupan. Karena apa? Karena kita percaya akan rancangannya yang terbaik atas hidup kita. Rencananya tidak ada rencana yang jahat, sifatnya yang selalu mengasihi kita, selalu memberi buat kita, sehingga kita pun percaya bahwa kita akan diberikan kemampuan, bahkan cakap menghadapi setiap perkara. Dan kita dapat berkata pada setiap persoalan yang kita hadapi, bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang biasa-biasa saja, tidak pernah melebihi kekuatan kita, orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dari kita semua, jangan sampai ada orang yang merasa bahwa harus melakukan sesuatu agar diterima oleh Tuhan, agar bisa dikasihi Tuhan. Dan sehingga orang itu akan mengalami kesulitan untuk memahami kasih Tuhan, seolah kasih yang mereka lakukan adalah sebuah kasih yang berupa transaksional. Sekali lagi, untuk kita dapat melihat dan memahami kasih Tuhan, kita hanya perlu melihat Yesus yang telah Bapa kirim ke dunia untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Dialah kasih Allah, kasih Tuhan yang dimanifestasikan atas hidup kita umat manusia. Mari kita belajar lebih dalam beberapa poin penting tentang kasih Tuhan, yaitu kasih Tuhan adalah, tadi sudah disebutkan bahwa kasih yang tak bersyarat. Kasih Tuhan tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan atau siapa diri kita. Kita bisa lihat di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin di dunia ini banyak orang mau mati bagi orang baik, tapi belum pernah ada orang yang mau mati buat orang berdosa. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mati bagi kita orang berdosa. Kasih Allah, kasih yang menyelamatkan. Bahkan dia nyatakan puncak kasih Allah dinyatakan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kasih ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menerima hidup yang kekal. Kasih yang dinyatakan dari Yohanes 3:16 tadi, sehingga kita bisa menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah bahwa kita bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah yang telah Bapa utus melalui pribadi yang tadi sudah dikatakan, melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Allah juga memulihkan. Kasih Allah mampu memulihkan semua hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 4 ayat 19 yang tertulis dikatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita bisa mengasihi Allah karena Allah yang terlebih berinisiatif untuk mengasihi kita. Kita pun bisa mengasihi sesama karena kita telah menerima kasih yang begitu besar dari Allah kita. Kasih Allah juga kasih yang aktif dan nyata. Kasih Allah tidak hanya berupa bentuk berupa perasaan, tetapi diwujudkan melalui tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia menopang, dia melindungi, dia memberikan kebutuhan apapun untuk kita. Kasih Allah juga mengajarkan kita untuk mengasihi. Tadi seperti dikatakan, karena kasih Allah itu dipanggil untuk mengasihi sesama dengan cara yang sama.
Kita bisa lihat di Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, Yesus berkata bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, kasih Allah, sehingga waktu kita menerima kasih Allah dapat menjadikan inspirasi serta pegangan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kasih Allah sebagai dasar iman, ya, seperti kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan di sana bahwa Allah adalah kasih. Kasih bukan sekedar sifat Allah, tetapi esensinya ini berarti setiap tindakan Allah kepada kita, baik pemberian, teguran, maupun janji, berasal dari kasih yang sempurna. Kita harus menyadari bahwa kasih Allah dalam setiap kehidupan kita, baik saat suka maupun duka. Pada waktu kita memahami kasih Allah, kita dapat menjalani kehidupan ini seperti apa yang Tuhan siapkan, rencanakan atas hidup kita. Kasih Allah pun mampu menuntun kita kepada pengampunan. Allah menunjukkan kasih-Nya tadi sudah dijelaskan bahwa dengan menawarkan pengampunan atas dosa-dosa melalui Yesus Kristus. Kita juga bisa lihat di Efesus 1 ayat 7 dikatakan, karena itu kita juga diajarkan untuk mengampuni sesama, yang tertulis di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita pada waktu kita tersakiti, kita melalui terlukai apapun juga, kita pun mampu dapat melepaskan pengampunan seperti seperti Kristus juga mengampuni kita. Kasih Allah memberikan penghiburan, ya. Kasih Allah yang menghibur, kasih Allah yang memberikan pengharapan dalam situasi sulit, seperti dinyatakan di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saat menghadapi tantangan, kita tidak lagi melihat masalah, tetapi kita tetap percaya dan berpegang teguh, bersandar penuh pada kasih Allah yang hadir untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan itu sudah diwujudkan dengan Yesus rela mati sebagai kita. Kasih Allah juga sebagai teladan hidup. Yesus mengajarkan bahwa kasih yang terbesar adalah memberikan hidup untuk orang lain. Kita bisa lihat di Yohanes 15 ayat 13 dikatakan seperti itu, ya. Kita dipanggil untuk apa? Untuk hidup mencerminkan kasih Kristus. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada teman, bahkan kepada musuh, ya. Sehingga kasih Allah mendorong kita untuk melayani, menunjukkan kasih orang kepada orang lain tanpa pamrih, seperti Kristus pun memberikan tanpa syarat kepada siapapun. Kasih Allah yang tak terpisahkan kita bisa melihat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, Paulus menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini adalah janji yang memberikan kepastian bagi kita bahwa Dia selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita selalu berada dalam naungannya. Saat kita mengalami ketakutan, keraguan, yang merasakan seolah-olah kita merasa jauh dari Tuhan, tapi pada saat kita merenungkan firman Tuhan, pada saat kita mengerti bahwa isi hati Tuhan, mengerti kasih Tuhan, firman itu memuatkan kita bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kasih Tuhan, yaitu kasih yang mau berkorban, tujuannya adalah membawa orang dari kegelapan kepada terang Kristus, terang yang ajaib. Sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih seperti itulah, kasih agape seperti itulah yang Tuhan Yesus sudah lakukan secara tuntas untuk memulihkan kehidupan kita umat manusia. Nah, sehingga di Efesus 3 ayat 18-9 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dalam mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ketika kita semakin bertumbuh dalam pemahaman tentang kasih Allah, semakin kita juga menyadari bahwa warisan yang kita miliki di dalam roh, ya,
Semakin kita memahami sifat Allah, maka hal itu menjadi nampak dalam hidup kita dan menjadi identitas kita. Kasih Allah itu satu arah. Dia mengasihi kita tanpa syarat apapun. Kita bisa lihat lagi, sekali lagi di Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Kasih Tuhan yang kasih rela berkorban tanpa syarat, kasihnya yang konsisten, kasihnya selalu memberi, tidak menuntut untuk hidup kita. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa kasih yang demikian yang harusnya kita miliki. Karena Kristus ada di dalam diri kita. Kasih agape, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang membuat hidup kita menjadi berarti di hadapan Tuhan. Jadi kita dapat bersyukur, kita dapat berdoa atas kasih-Nya, dan sehingga kita pun diberikan kemampuan sekali lagi untuk mencintai sesama kita, sehingga kita bisa memberikan perhatian bagi mereka yang membutuhkan atau memberikan pertolongan. Bahkan sekali lagi pada saat kita tersakiti, dilukai, bahkan kita merasa kita tersisihkan oleh orang, bahkan difitnah sekalipun seperti Tuhan Yesus, kita pun dapat mengampuni. Ya, betapapun mereka menyakiti kita, seperti Allah dikatakan seperti Kristus telah mengampuni dosa kita, sehingga dimanapun kita berada kita bisa menyatakan kasih Tuhan secara nyata, ya, dengan wujud yang memberikan bantuan, menunjukkan kebaikan berupa apapun di waktu situasi apapun, di mana banyak orang yang membutuhkan, sehingga kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita berdoa, sekali lagi kita berpusat bukan pada apa yang kita butuhkan, tapi kita berpusat atas kasih yang telah dinyatakan atas hidup kita. Dan setiap kali kita berdoa pun kita merasakan bahwa inilah satu kesempatan bahwa kasih Allah yang telah dinyatakan, dan kita bisa menyatakan, mengungkapkan dengan rasa syukur, sehingga kita mau untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan Kristus sebagai wujud kasih yang dinyatakan di Yohanes 4:15 katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan, bukan lagi menjadi beban, bukan lagi kita menjadi satu hal yang terpaksa, melainkan karena kita melakukan karena kasih yang Kristus mengubah hidup kita, paradigma kita. Jadi pada saat kita menjaga kekudusan, pada saat kita membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukan setiap hari, itu dengan sukacita, dengan bukan satu beban, tapi dengan satu rasa kelepasan karena kita menerima kasih yang begitu besar. Nah, kita mau belajar lagi dalam hubungan dengan sesama, ya, di Matius 5 ayat 44 dikatakan, untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang-orang menganiaya kita. Jika ada orang-orang yang menyakiti kita, dan kita bukan lagi bertindak seperti dunia membalas. Kalau kamu bisa melakukan yang jahat padaku, aku bisa lebih jahat. Tapi sebaliknya, firman yang mengajarkan pada waktu orang melakukan satu orang yang menyakiti kita, berbuat jahat pada kita, kita bertindak dengan cara berbeda. Seperti Petrus katakan, kita mendoakan, kita memperbaiki hubungan. Ya, bagaimana kita bisa berbagi kasih Kristus secara nyata. Yang terakhir 1 Yohanes 3:18 dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ya, demikian sampai di sini pembelajaran 15 menit. Tuhan Yesus memberkati.